Dalam setiap langkah kehidupan, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan untuk berbicara atau diam, pilihan untuk berbuat baik atau mengabaikan, pilihan untuk menghormati atau merendahkan. Etika bukan sekedar aturan yang tertulis, tetapi cerminan dari siapa kita sebenarnya. Selamat pagi Pak Tommy. Bagaimana tidurnya semalam Pak? Untuk tadi malam sih kurang nyenyak ya sus, soalnya terganggu karena sesak nafas gitu. Saya juga khawatir sus dengan kondisi tekanan darah tingginya dan juga dia sering kebangun tengah malam. Apakah nanti operasinya akan aman atau gimana ya sus? Sebelum operasi nanti kita meriksa lagi lebih lanjut ya Bu ya. Jadi Ibu tenang aja. Dan nanti saya panggilkan dokter anestesinya ya Bu ya untuk diskusi lebih lanjut. Baik. Gimana dek kondisi pasiennya? Kak Nadine, kondisi Pak Tommy ini cukup mengkhawatirkan. Apakah kita tidak perlu mengobservasi ulang? Sebenarnya saya tuh setuju ya, cuman kan keputusan akhir tetap ada di tangan dokter Dilan. Tapi kita harus memastikan kondisi pasien. Iya sih, yaudah nanti saya coba ngomong lagi sama dokter ya. Dok, pasien dengan nama Fahmi itu kondisinya belum stabil, tekanan darahnya masih tinggi. Gimana kalau menurut saya itu operasinya ditunda dulu aja dok, sampai benar-benar stabil dulu aja kondisinya. Sekarang gini, jadwal operasi udah padat. Pasien masa nunggu lama lagi? Masa kita harus nunda operasi lagi, Din? Dok, tapi komplikasinya itu terlalu besar dok, apalagi riwayat pasiennya ada sleep apnea. Kamu gimana sih? Semua tindakan pasti ada resikonya. Semua tindakan yang saya lakukan, kasus ini, sudah pernah saya jalanin. Udah, kalian fokus sama kerjaan sendiri aja. Lampu operasi menyala terang, menerangi ruangan yang dipenuhi alat-alat medis. Pasien terbaring di meja operasi. Para perawat sibuk mempersiapkan segalanya sesuai instruksi Dr. Dilan. Dr. Dilan memasuki ruangan dengan langkah pasti. Pintu tertutup, meninggalkan dunia luar, dan pertarungan melawan waktu pun dimulai. Suasana ruang operasi yang tenang tiba-tiba berubah. Monitor berbunyi nyaring, menandakan kondisi pasien memburuk. Tekanan darahnya naik dok, 190/110. Udah, lanjutin aja. Saya udah pernah ngelakuin kasus seperti ini. Aduh dok, pasiennya mengalami obstruksi, ini kayak gimana? Suara Nadine memecah kesunyian, memicu respon cepat dari tim. Dr. Dilan segera membersihkan jalan nafas yang tersumbat. Monitor berbunyi keras, saturasi oksigen nyaris tak terdeteksi, tekanan darah melonjak, ruangan dipenuhi suara mesin dan desisan oksigen. Setelah beberapa saat yang terasa lama, Dr. Dilan dan tim sedikit lega berhasil menyelamatkan pasien dari momen kritis. Operasi pun berlanjut tanpa hambatan lagi hingga selesai dengan baik. Setelah suasana mencekam di ruang operasi meredah, Nadine dan Helma segera bergegas meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Mereka menuju nurse station, tempat direktur rumah sakit sedang berada sekarang. Nadine dan Helma mendekat, memberikan laporan singkat tentang kejadian kritis yang baru saja terjadi. Bu Jade, mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Ini saya butuh keputusan Bu Jade, soalnya pasien atas nama Bapak Fahmi itu kondisinya tidak stabil Bu Jade, tapi dokter Dilan tetap kekeh pengen melanjutkan operasi. Ini gimana ya? Ini terlalu membahayakan bu. Iya, Kalau begitu pasien. operasi harus diberhentikan. Keselamatan pasien itu adalah prioritas utama. Baik Bu. Kejadian di ruang operasi tadi pagi itu seperti apa yang sering kita bicarakan, dan Dr. Dilan ini telah berkali-kali mengabaikan protokol keselamatan pasien dan kali ini hampir berakibat fatal. Ya, saya hanya mencoba cara yang lebih efisien kepada pasien. Ya, efisiensi juga tidak boleh mengorbankan nyawa dok. Bahkan pasien pun sudah menyampaikan bahwa beliau khawatir akan pendekatan dokter Dilan yang terlalu terburu-buru. Kita semua di sini bersumpah untuk melindungi nyawa pasien. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Pokoknya tidak ada jadwal operasi, tidak insentif, dan tidak apapun. Berdasarkan kejadian ini dan rekam jejak sebelumnya, dengan berat hati saya harus melaporkan kasus ini ke Konsil Kedokteran Indonesia.
Beberapa hari kemudian, di ruang perawatan, Pak Pami terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang jauh lebih baik. Semua tanda vital stabil ya Pak, pemulihannya berjalan sangat baik. Alhamdulillah. Wah, sudah segar ya Pak Hami. Tekanan darahnya juga udah normal. Terima kasih atas keberanian kalian berdua ya. Terima kasih Bu. Dalam dunia kesehatan, setiap keputusan membawa konsekuensi besar. Di balik setiap tindakan, ada nyawa yang bergantung pada profesionalisme dan etika. Kisah ini bukan hanya tentang prosedur medis, tetapi tentang keberanian menegakkan kebenaran demi keselamatan pasien. Karena dalam profesi ini, integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban.